Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Nuria Santika dari kelas 7A Manajemen. Di sini saya akan memaparkan tentang 7 pilar komunikasi bisnis. Yang pertama, ada pemahaman terhadap proses komunikasi. Bagaimana kita dapat menempatkan diri kita sebagai komunikator. Penempatan diri kita di tengah-tengah para audiens. Dan bagaimana menyusun pesan yang terarah yang dapat dipahami dan dimengerti agar tujuan pesan dapat tersampaikan dengan menggunakan berbagai media atau dengan dapat memahami komunikasi audiens. Semakin berkembangnya teknologi di masa pandemi, penggunaan media sosial sangat diperlukan. Saat ini semua serba online, mulai dari belanja, bahkan juga pembelajaran dirumahkan, dan para pekerja juga dirumahkan. Semua menggunakan media untuk tetap bisa melakukan aktivitas sehari-harinya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada penggunaan pikiran atau good thinking. Bagaimana memberikan pesona yang baik. Komunikator harus mengontrol proses-proses komunikasi berkaitan dengan pikiran yang terarah. Selanjutnya dapat menciptakan logika dan thinking. Hal ini bertujuan kepada creative thinking. Pada masa pandemi ini sangat penting memiliki pemikiran yang sehat seperti yang dirasakan sekarang. Banyak segala kegiatan yang dilakukan di rumah memang tidak mudah bagi semua orang, karena jika dilakukan dalam waktu yang sangat lama dapat membuat stres, gelisah, kecemasan, dan depresi. Maka dari itu harus memiliki kondisi mental dan pemikiran yang sehat. Dengan menerapkan cara menjaga kesehatan mental yang baik saat pandemi ini akan lebih siap untuk menjalani hari dan bisa melakukan hal produktif lainnya. Kemudian yang ketiga, ada memahami bahasa. Hal ini menjawab permasalahan bagaimana menyusun bahasa sehingga dapat memudahkan komunikator dan audiens dalam penyampaian pesan yang mudah dipahami. Faktor perasaan sangat berperan penting pada situasi pandemi ini karena dapat merambah ke berbagai tempat dan menghancurkan berbagai kepastian. Sejumlah orang memutuskan bahwa kini saatnya mewujudkan rencana dalam hidupnya. Kemudian yang keempat ada kejelasan pesan, di mana dalam kejelasan pesan ini harus memerhatikan 3 poin penting. Yang pertama, ada pesan harus disusun secara utuh, padat, dan tujuan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, ada pesan sederhana, kalimat-kalimat familiar. Yang ketiga, seringkali pesan yang disampaikan dalam kalimat tertentu susah untuk ditangkap. Kejelasan dalam penyampaian informasi harus jelas, maka dalam berkomunikasi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pada situasi pandemi ini, proses kegiatan belajar mengajar menjadi terhambat, namun harus tetap berjalan karena komunikasi antara dosen dan mahasiswa atau guru antara pelajar tidak boleh terhenti meskipun COVID-19 tengah melanda, namun harus tetap berjalan dengan lancar. Kemudian yang kelima ada daya persuasif. Komunikasi persuasif pesannya harus dipersiapkan dengan seleksi bahan-bahan emosional. Kemudian penggunaan bahasa yang menyentuh emosi dan moving the feeling dan seringkali justru jauhkan logika. Pemerintah Indonesia menerapkan physical distancing hingga pembatasan sosial berskala PSBB di berbagai daerah. Banyak masyarakat yang tidak setuju akan hal itu, tetapi dengan seiringnya waktu berjalan, masyarakat setuju dengan pemberlakuan PSBB tersebut di berbagai daerah agar tidak menyebarnya virus corona. Kemudian selanjutnya yang keenam ada kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan dibutuhkan agar komunikasi berlangsung dengan efektif. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan komputer, data dapat semakin banyak terkumpul dan didapatkan. Jangan menahan atau menyembunyikan data atau essential information sebab akan merusak seluruh communication network. Di masa pandemi ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab atas dalam penggunaan media sosial ini. Banyak berita-berita yang tidak jelas, maka dari itu betapa pentingnya kelengkapan informasi yang disampaikan oleh berita untuk pengetahuan masyarakat terkait virus COVID-19 ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu keinginan baik atau itikat baik, goodwill. Keinginan baik atau itikat baik dalam strategi pemasaran sosial market adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperlihatkan. Di masa pandemi ini sangat penting bagi suatu perusahaan. Apapun yang ditawarkannya haruslah diiringi dengan niat baik terhadap konsumennya.
bertanggung jawab, dan tidak boleh merugikan masyarakat. Komunikasi bisnis adalah network atau jejaring. Jika hubungan kita dengan masyarakat jelek, maka akan mempengaruhi keberadaan perusahaan dalam masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.